dari yang pertama. Meminta sumbangan. Mangkrak. Oh, ini kamu yang Probolinggo itu ya, dia ya? Kasus di daerahmu ya? Ada dia? Dia? Iya, Bapak, betul. Kamu asli mana? Sudah di Probolinggo. Oh, asli Probolinggo. Baik. Menanggapi ini, kemarin ada penelitian Dr. Bu Silvi Asna. Beliau orang Lumajang, melihat fenomena itu kemudian diteliti kan gitu. Dugaan sementara saya adalah pemikiran orang-orang yang ada di kawasan jalan yang dilalui oleh truk-truk itu, ya, yang rame itu, Probolinggo dan Lumajang. Bagi yang belum pernah ke sana, gambarannya adalah di jalur sana hanya ada satu jalur itu. Di Probolinggo Lumajang kalau tidak salah ya, itu ada pengangkutan pasir dari Gunung Semeru. Betul ya dia ya? Nah, itu ada beberapa oknum berawal dari meminta-minta sumbangan untuk alasan membangun masjid. Artinya adalah mereka memanfaatkan kedermawanan bangsa Indonesia, khususnya daerah Probolinggo Lumajang, yang memang termotivasi untuk membangun masjid. Singkat cerita, dananya banyak terkumpul, banyak orang menyumbang atau meletakkan. Namun ada beberapa orang oknum yang penasaran, ini dari dulu orangnya sama, masjidnya di mana, sudah terbangun atau belum, diselidiki. Ternyata itu adalah sebuah kedok atau modus. Nah, itu ya. Jadi hal itu banyak terjadi. Saya menemukan juga di momen-momen Ramadan. Dahulu ketika menjadi masih seumuran kalian mungkin ya, saya menjaga sebuah toko di daerah saya sini. Itu orang ini sering gitu saya temui setiap Ramadan meminta sumbangan, dan banyak proposal masjid-masjid ataupun pondok pesantren ataupun panti asuhan itu masuk. Singkat cerita, kecurigaan saya muncul ketika saya diajak buka bersama oleh DMT Beringharjo. Ya, saya diajak buka bersama. Kemudian saya melihat, loh, Bapak itu kan yang meminta sumbangan. Kenapa ikut buka bersama di sini dan membawa belanjaan banyak? Disitulah saya muncul kecurigaan, Bapak, Ibu saya maksudnya ya, Bapak dan Ibu, kalau memberikan sumbangan, sebaiknya dipilih-pilih dulu gitu. Jangan asal yang penting ada proposal, ada fotonya diberikan, karena terkadang itu modus. Kemarin saya menemukan salah seorang yang mengantar surat itu makan di tempat yang ya terkesan apa ya, di tempat buka bersama, padahal itu kan petugas gitu kan. Harusnya ya perilakunya jangan makan di tempat buka bersama yang ya terkesan lumayan lah ya, lumayan harganya gitu ya. Jadi saya mikir, loh, kok seperti ini? Dan dia membawa barang belanjaan dan tidak mencerminkan seorang peminta-minta. Nah, dan tadi pagi juga dalam sebuah kajian subuh dibahas, sekarang itu pengemis menjadi profesi. Di daerah saya sini, di Ponorogo sendiri, tadi disampaikan yang ditangkap oleh Dinas Sosial, pendapatan per harinya saja bisa sampai 3,7 juta. Menurut penceramahnya tadi ya. Artinya apa? Dan di televisi saya pernah melihat juga di Bogor atau sekitarnya situ, daerah Bogor, itu pengemis antar jemput menggunakan mobil Avanza. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyikapinya dan perspektifnya jika kalian seorang pemberi, donatur, ya, donatur, orang yang mempunyai dana, itu saya bisa katakan ketika kalian memberi, pilih-pilihlah. Gitu. Karena kita dianjurkan untuk menempatkan pemberian itu dan dianjurkan untuk bertanggung jawab. Jangan asal memberi. Itu pesan saya. Jadi dari pandangan perspektifnya bagaimana menanggapi hal ini sebagai seorang yang sebagai orang yang berderma atau donors atau donatur, harusnya kita memilih-milih di mana kita meletakkan dana itu, dan ketika kita ditanya oleh malaikat, kita bisa mempertanggungjawabkan, kamu memberikannya kepada siapa? Atas dasar apa kamu memberi? Oke, karena apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban, kemana hartamu akan dibelanjakan dan dari mana engkau peroleh. Nah, ketika kita acuh tak acuh memberikan harta kita kepada orang lain dan kita tidak melakukan riset gitu ya, tidak melakukan bukan suudon ya, tapi melakukan benar nggak ini hartanya dipakai untuk itu, at least itu ya, benar nggak digunakan untuk bangun masjid,
benar nggak digunakan untuk membantu miskin? Nah, itu kita perlu berhati-hati sebagai orang yang memiliki dana. Jadi pandangannya adalah, pemikiran saya, yang saya pahami adalah kita sebagai orang yang akan membantu harus memilih dan memilah kepada siapa harta itu kita berikan supaya tidak disalahgunakan. Oke, apakah hal tersebut distribusi kekayaan ekonomi? Ya, jika disalahgunakan, berarti tidak sesuai dengan distribusi kekayaan. Pak, bagaimana caranya? Ya, berarti kalian harus mencari tahu gitu, bukan suudon ya, bukan prasangka buruk, tapi memastikan apakah benar sumbangan ini diberikan. Misalkan kalian belum memiliki harta, tugasnya apa sebagai seorang mahasiswa? Ya memastikan benar nggak lembaga ini menggunakan dana sumbangan untuk hal yang sesuai dengan syariah gitu. Jadi sebagai mahasiswa misalkan dia, ya nggak apa-apa, dia melakukan riset gitu. Oke, dia bukan yang pemberi donasi nih di daerah sana. Dia bisa melakukan benar nggak di dalamnya digunakan untuk masjid, mangkrak apa tidak. Kalau memang belum berani, belum bisa merubah secara tangan, ya paling tidak kalau berani ya dia ya menyampaikan kepada oknum itu, Pak jangan Pak, dosa seperti itu. Kalau berani, kalau nggak mampu secara lisan bagaimana? At least mendoakan semoga orang itu dapat hidayah, dan itulah selemah-lemah iman. Gitu dia. Kalau kamu sebagai wali kota atau punya kenalan kepada pemerintah di daerah setempat, kamu bisa menyampaikan hal itu sesuai dengan kemampuan dia, kan gitu. Selemah-lemahnya adalah dalam hati, semoga orang-orang seperti ini dapat hidayah atau ditegur atau bagaimana, gitu ya. Jadi itu tidak sesuai, oke? Dan itu ketika Anda adalah seorang pemberi donasi harus memastikan benar tidak lembaga yang dititipi ini amanah. Itu juga menjadi hak dan kewajiban ya. Contohnya misalkan sekarang banyak orang berlomba-lomba memberikan takjil, memberikan buka puasa. Jika semangatnya adalah hadis Nabi, jika engkau memberi buka puasa akan mendapatkan pahalanya, oke? Berarti kalau ingin yang pahala puasa di mana ngasihnya? Di jalan-jalan yang menyebabkan kemacetan, tabrakan, rebutan, dan kita nggak tahu yang kita beri ini puasa atau tidak, muslim atau tidak. Jika niatnya adalah mencari pahala, ya berarti yang paling pas kemana? Ke masjid. Orang-orang yang datang ke masjid, kita sudah punya prasangka harusnya jamaah masjid ini puasa dong, meskipun kita tidak tahu. Tapi secara tempat dan waktu, memberikan sumbangan kepada masjid untuk memberikan takjil di masjid itu lebih baik dibanding di jalan-jalan, tidak menyebabkan kemacetan, mengundang orang datang ke masjid. Atau yang kedua, memilih panti asuhan atau pondok tahfidz atau lembaga yang sudah terakreditasi dan terjamin amanahnya gitu. Itu jika ingin memberi donasi buka bersama. Kalau mohon maaf, ini dugaan saya saja ya, mencari viralisasi, kemudian supaya dikatakan wah dermawan, di jalan-jalan, dibuat story, di-share, ya itu riya namanya. Dan bisa dipastikan pahala puasanya malah justru hilang. Karena kita tidak tahu siapa yang di jalan-jalan itu. Apakah mereka sholat? Kalau mereka tidak puasa, tidak sholat, ya hanya mendapatkan, oke, berbagi saja, oke, Anda hanya mendapatkan pujian manusia, tapi pahala orang berpuasa tidak diperoleh. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati, apalagi kita di momen Ramadan, di akhir-akhir ini, kalau memang semangatnya adalah memberi buka puasa, mendapatkan pahala orang yang berpuasa, ya harusnya kita memilih-milih siapa yang kira-kira diberi. Kalau nggak kenal, oke lah, kita pilih tempatnya yang paling sesuai di mana, supaya tidak terjadi salah apa istilahnya ya, penempatan dana yang salah kan gitu. Oke, itu ya dia ya. Jadi perannya yang bisa kita lakukan adalah ketika melihat itu ya memastikan jika kalian sebagai donatur harusnya kalian mengecek benar atau tidak. Jika tidak bisa seperti itu ya minimal dalam hati mendoakan atau membuat petisi atau surat atau diviralkan, hati-hati jangan nyumbang di sini, proyeknya mangkrak. Kamu buat seperti itu kan nggak akan ketahuan. Pak, nanti saya dicari orangnya ya, gunakan fake akun atau akun yang biasa inilah ya. Itu ya dia ya. Jadi memang itu ironi ya. Ironi yang terjadi di kawasan Probolinggo. Oke, kita lanjut ke Rizky Fadilah. Ini baru satu kelompok kok sudah selesai waktunya ya.
Oke. Nanti kita masih banyak 2 kelas online lagi ya, Amar ya. Kita masih 2 online lagi. Ini kalau sampai setengah 10 saya hanya bisa sampai satu kelompok 3 saja, 4 dan 5 kita alokasikan di sesi kelas-kelas yang lain ya, nggak apa-apa ya. Oke, kemudian karena pastinya kalian ada kelas jam kedua juga kan, beberapa. Rizky Fadila, apakah pemikiran ekonomi Islam pada zaman Rasulullah masih relevan? Oke, Fadil, pertanyaannya saya tanya dulu. Fadil ada nggak di sini, Fadil? Hadir, Pak. Oke, mau saya jawab dari perspektif asumsinya ini orang-orang beriman atau ini orang-orang yang belum yakin terhadap Islam? Yang mana dulu? Saya kasih pilihan. Dari yang beriman dulu boleh, Pak? Oke, jika dari yang beriman, sudah saya sampaikan di video ya, ketika kita bertemu dengan ayat Quran dan hadis Nabi, maka letakkan akal kita di belakang hadis itu, karena kemampuan kita tidak mungkin, dan dalil itu tidak mungkin salah, itu kalau orang beriman. Tapi kalau orang yang kurang beriman atau kuman gitu ya, kurang beriman, maka jawaban saya adalah ya silahkan dibuktikan saja apakah perkataan Rasul dan Allah masih relevan dengan zaman. Toh nyatanya saya bisa nyatakan banyak orang-orang kafir Quraisy, bukan kafir Quraisy, ya kafir yang sekarang itu bukan berusaha membuktikan ayat. Mereka meneliti, tidak sengaja hal itu ada dalam Quran, sehingga mereka masuk Islam. Contoh, penemuan mumi mumi Fir'aun yang diawetkan, itu tidak didasari dengan ayat Quran. Mereka meneliti saja. Kemudian walhasil ternyata sudah tertulis dalam Al-Quran, endingnya masuk Islam, gitu ya. Kemudian silakan nanti di cross check di AI ataupun di Google ya. Kemudian yang kedua, saya lupa, seorang dokter pakar di bidang embriologi menemukan bahwasanya embrio itu manusia itu berkembangnya dari pendengaran, penglihatan, kemudian rasa atau hati. Kemudian itu sudah dikatakan dalam Al-Quran juga. Endingnya, akhirnya ilmuwan itu masuk Islam. Kemudian 3 saja ya, ilmuwan NASA meneliti tentang ada retakan di dalam bulan. Diteliti, mereka mempublikasi bulan pernah pecah, terbelah karena retakannya nyambung. Kemudian didatangi oleh Syekh dari Timur Tengah. Terima kasih. Selama ini saya hanya meyakini bahwasanya mukjizat Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Tapi karena riset Anda, saya menjadi makin yakin. Kemudian satu tim ilmuwan NASA itu mengecek otentiknya dari hadis tadi. Loh, ini nggak mungkin. Zaman dahulu sudah diceritakan, bahkan 14 abad yang lalu sudah tertulis. Dicek sejarahnya, satu tim ilmuwan NASA masuk Islam. Nah, artinya adalah kalau ingin berangkat dari tidak percaya terhadap ini, itu pendekatan mereka yang belum beriman. Bagi kita yang sudah beriman, harusnya sami'na wa atokna, walaupun akal kita belum masuk, walaupun akal kita belum sampai. Gitu. Oke, itu ya. Jadi pemikiran, kalau itu di bidang di bidang natural science atau ilmu alam saja seperti itu, atau bisa saya katakan 80% apa yang ada dalam Al-Quran itu sudah terbukti secara ilmiah, berarti 20% sisanya harusnya relevan, harusnya juga ilmiah. Dan itulah tugas para ekonom muslim, para cendekiawan di bidang sosial, harus membuktikan bagaimana ayat ini terbuktikan. Karena banyak riset yang masih di bidang natural science atau ilmu pengetahuan alam. Yang sosialnya harusnya juga sama. Ketika kita menggunakan logika, yang alam saja terbukti, masa yang sosial tidak? Kan gitu. Kayak gitu ya. Jawaban sementara itu nanti bisa kita bahas sembari berjalannya 1 semester. Kemudian Syifa. Wah, namanya Arab sekali ya. Syifa Rihalatul Aish. Hadis Rasulullah tidak ingin menentukan, menetapkan harga yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak relevan dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Kenapa? Karena Indonesia bukan negara
yang bukan negara Islam. Negara mayoritas Muslim, iya sih Pak. Pertanyaannya adalah para pelakunya, pemimpinnya, pemangku kebijakannya Muslim nggak? Muslim, banyak. Apakah mereka mukmin? Wallahu a'lam bishawab. Apakah kebijakannya mengikuti Quran hadis? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi implementasi ketuhanan yang Maha Esa apakah ada dalam setiap kebijakan? Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dinilai sendiri ya Pak ya. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan penentuan harga adil, kemarin saya di kelas sebelah ditanya tentang hal yang sama. Ya, di Rasulullah dalam sebuah riwayat memang tidak mau menerapkan, karena apa? Ketika diterapkan harga yang dikhawatirkan bisa jadi menzolimi penjual atau bisa jadi menzolimi pembeli. Oke, itu ya. Jadi tidak ditetapkan. Kemarin langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah atau pemangku kebijakan adalah memastikan bahwasannya kecurangan dalam harga tidak ada, penimbunan tidak ada, sehingga harga kembali kepada permintaan dan penawaran yang murni atau equilibrium market kalau dalam istilah konvensional. Kemudian ada suatu peristiwa zaman Utsman bin Affan. Singkat cerita, saat itu paceklik, Utsman bin Affan kafilah dagangnya baru datang dari luar negeri gitu ya, kalau zaman sekarang. Kemudian para pedagang ditanya siapa yang bisa membeli barang Utsman. Kemudian tidak ada yang mampu, karena saat itu harganya anggaplah satu item itu 5 dinar gitu ya. Kemudian satu pedagang bilang, siapa yang bisa membeli dagangan Utsman? Pembeli maupun pedagang tidak bisa membeli. Singkat cerita, Utsman mengatakan Allah yang membeli. Dan beliau saat itu, karena harga-harga sedang melambung tinggi, musim paceklik, sedang terjadi krisis pangan gitu ya, gagal panen dan lain sebagainya, akhirnya semua dagangan yang dibawa Utsman itu disedekahkan, diinfakkan. Itulah bentuk dari harga yang keseimbangan harga atau equilibrium market itu ternyata tidak hanya ditentukan oleh otoritas pemerintah, permintaan dan penawaran, tapi harga juga bisa ditentukan dengan kasih sayang, yaitu Utsman. Dan itu adalah manusia pertama yang menerapkan ayat alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Yang memberi makan itu siapa sih? Nah, Utsman sebagai perantara Allah menerapkan ayat itu. Kemudian dan juga di Al-Baqarah 185 walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal walanabluwanakum minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu bentuk cerita kondisi krisis ya di Al-Baqarah 185 kalau tidak salah. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu adalah kondisi di mana krisis terjadi. Ketakutan, tidak bisa makan, hilang harta, hilang makanan, itu ada ya, silakan nanti dibuka. Jadi relevan apa tidak? Ya buktinya itu diturunkan 14 abad yang lalu lebih ya. Hari ini masih terjadi, masih. Oke, itu ya. Jadi tidak relevan. Yang relevan adalah harusnya orang-orang kaya mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Utsman, yaitu harga ditentukan oleh kasih sayang. Dan di Amerika Serikat, seperti yang saya contohkan di awal-awal, banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau yang sekarang, yang muslimnya yang bisa kita tangkap adalah Aroj. Ya, di Arab Saudi sana banyak orang-orang kaya yang mengikuti Utsman. Jadi harga stabil. Oke, kita lanjut ya. Tuh 2, 3, 4. Aduh, 8 menit. 4 cukup ya. Oke, Haidar Iman. Apakah peperangan masih relevan? Oh, oke. Ini jawabannya sama. Tidak ada, karena jizyah adalah pengambilan. Tapi yang serupa ada nggak? Ada. Yang serupa dengan jizyah itu adalah sistem pajak kita. Kita masih bayar PBB. Padahal muslim. Harusnya ketika muslim tinggal di negara muslim, bayarnya hanya zakat saja. Nah, sekarang kalian bisa cek. Yang mirip dengan jizyah khorj itu diterapkan oleh pemerintah kepada semua warganya agama apapun. Oke? Contohnya, pajak makan di restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak PBB, pajak bumi bangunan, kemudian pajak pembelian barang mewah. Kalau saya bisa bilang, yang mirip dengan kondisi jizyah dan lain sebagainya, di era saat ini ada yang mirip. Ya, kalian merasakan kan? Kalian makan di restoran mewah dapat pajak kan? Kena pajak kan 10%.
Kalian bayar PBB kan orang tuanya, dan kalian juga bayar retribusi parkir kan. Bandingkan, kalau kita hidup di zaman dahulu, di zaman ini, di zaman Rasulullah Khalifah Rasyidin, Muslim hanya bayar 2,5% zakatnya yang wajib, sisanya infak. Oke? Yang masih mirip dengan jizyah dan sebagainya ada. Tapi apakah bisa dikatakan jizyah? Tidak. Tapi yang mirip dengan itu ada. Buktinya sampai saat ini kita masih bayar perintilan-perintilan pajak. Oke, itu ya. Yang serupa pungutannya. Bahkan itu diterapkan kepada muslim maupun non-muslim. Seperti itu. Oke. Inayah, mau dapatan negara? Oh, oke. Kenapa tidak disamakan saja? Oke. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa ya. Kondisinya zaman dahulu muslim minoritas, Inayah. Sekarang tidak, sehingga pendapatannya tidak sama. Kemudian, apalagi itu? Pengenaan pajak itu halal atau haram? Saya bisa katakan, kalau ditanya halal haram, yang pernah saya baca, pajak pemerintah itu tidak halal. Kenapa? Karena tidak ada dasar hukum Qur'annya. Clear, udah ya? Itu ya. Silahkan dicek. Pajak negara itu dasar landasannya Quran hadis atau bukan? Ijma qiyas atau bukan? Kalau bukan berarti tidak sesuai dengan syariah. Tapi tarif-tarif pajak itu mirip dengan apa yang terjadi di zaman itu. Seperti jizyah, kharj, usur, itu mirip-mirip. Nanti kita bahas seiring berjalannya waktu. Tapi saya tidak bisa katakan apakah pajak itu halal. Kalau halal apa ininya? Panduannya. Panduan syar'inya apa kan? Terus kemudian pajak itu dikenakan kepada seluruh benda, baik yang usaha haram atau usaha halal. Berarti pendapatan pajak itu terkumpul antara diskotik, minuman keras, prostitusi, senjata, kemudian restoran yang menjual babi, bank-bank yang menggunakan sistem riba. Berarti kan apa yang terjadi di kantor pajak yang terkumpul hasil pajak itu kan subhat. Subhat ya saya bilang, subhat. Tapi ada beberapa kalangan masyarakat yang menganggap pendapatan pajak itu haram. Beberapa kalangan masyarakat yang ekstrim saya pernah menemui. Bahkan ada golongan yang mengatakan, ini mohon maaf ya, tidak menyindir pihak manapun, ini golongan tertentu di masyarakat kita mengatakan gaji dari pemerintah itu haram. Kenapa? Karena dari sumbernya dari pajak. Pajak tidak membedakan halal dan haram. Yang tadi saya bilang, subhat. Jadi bisa dikatakan gaji yang diterima dari pajak itu kecampur. Gitu. Dan bisa kita lihat, mohon maaf sekali lagi, banyak kasus-kasus pegawai pajak, anak-anaknya maupun keluarganya muncul di televisi. Gitu. Jadi itu nanti kita bahas ya. Intinya adalah saya mengatakan subhat iya, karena sumbernya tidak jelas. Kalau sumber dari zakat pasti, karena yang haram tidak boleh dipungut. Gitu ya. Tuh. Jadi kenapa tidak disamakan? Ya beda zamannya. Tapi ada yang mirip, ada. Kemiripan ada, tapi tidak bisa kita samakan. Oke? Oke, beda ya. Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Tapi ada kemiripannya gitu. Itu ya Inayah, nanti waktunya tinggal 3 menit. Jika ada sanggahan kita bahas di kelas. Prinsip ekis dalam pre-order. Ini pertanyaan fikih, harusnya tanyakan di fikih ya. Oke, ini Zahra Arum, tanyakan di kelas fikih muamalah, karena kita bukan di sana. Intinya dalam muamalah ada namanya pre-order, yaitu bai'u salam. Bai'u salam itu pesan dengan spesifikasi yang sudah ada. Ada lagi bai' istisna, itu seperti pesan makanan, kemudian pesan nasi goreng, pesan nasi kotak, itu istisna. Pesan kaos, itu istisna. Kalau yang sudah made in pabrik, Pak, saya pengen beli motor warna ini sekian, itu namanya salam. Pengen beli buku, barangnya belum ada, salam. Tapi kalau barangnya belum dibuat, baru dijahit, itu namanya istisna. Menjahit pakaian, itu istisna. Ya, jadi ada. Oke, tapi saya tidak perpanjang, gitu, karena mestinya ini ditanyakan di dalam kelas fikih muamalah. Oke, kemudian Muhammad Zaki Al-Ghifari. Kebetulan saya tidak mengajar lagi fikih muamalah ya. Ada beberapa yang ditugaskan. Saya lebih kepada pemikiran-pemikiran yang lain. Jadi tidak membahas kelas itu. Usul fiqh juga tidak mengajar juga semester ini.
Mayoritas kaum Quraisy berdagang. Nabi yang sempat berdagang sempat diboikot. Sebentar, gimana ini maksudnya al ini ya? Saya agak bingung, belum menangkap pertanyaannya al. Oke. Ini berarti kasusnya dengan kaum Quraisy ya. Posisinya pas kapan? Oke. Pak, kalau dari penangkapan kelompok saya itu pertanyaannya bagaimana kaum muslimin itu bisa mematahkan monopolinya kaum Quraisy. Pada dasarnya itu saja pertanyaan. Oke. Ini kondisinya pas di Mekah atau di Madinah? Karena berbeda loh kondisinya. Oke, itu ya. Jadi pertanyaannya harus spesifik. Kenapa? Karena kondisi saat umat muslim di Mekah itu lemah. Secara politik lemah. Ketika diboikot ya sudah, kita tidak bisa apa-apa. Bersabar, berdoa, memohon pertolongan Allah. Itu yang dilakukan. Tapi ketika sudah di Madinah dengan bergening powernya atau daya tawarnya lebih kuat, maka ada namanya perjanjian Hudaibiyah, kemudian Piagam Madinah dan lain sebagainya. Jadi melihat kondisinya. Ketika kondisinya kita lemah ya kita berdoa saja. Seperti tadi pertanyaan dia nggak punya kekuatan, ingin merubah sistem yang mangkrak. Ya sudah. Selemah-lemah iman adalah mengingkari dalam hati, berdoa. Tapi kalau sudah memiliki power, ya menegur. Contoh, dulu saya masih dosen baru, melihat kemungkaran yang terjadi di FEBUB, saya diam saja, tidak bisa melarang. Sekarang sudah bekerja sekian tahun, sudah memiliki keberanian. Ya, jika saya mau, biasanya saya tegur, Dek, jangan seperti itu. Kalau berlaku seperti ini, jangan di sini tepatnya. Itu sudah biasa saya lakukan. Nah, jadi tergantung kekuatan. Kalau kalian masih maba nih, melihat kemungkaran, ya sudah dalam hati minimal. Ya ampun, ini kok lembaga pendidikan seperti ini ya. Nanti kalau kalian sudah menjadi senior di kampus, kalian ingin menyampaikan dengan lisan, silahkan. Oke, itu ya. Jadi seperti itu. Dulu awal-awal saya belum punya power, belum punya pengalaman ngajar ya. Saya belum bisa menerapkan karena sekarang sudah memiliki kebiasaan, sudah tahu aturan. Kemarin saya menyampaikan ke Pak Rektor, Pak, whistleblowing ya. Kita ada undang-undang dari RI, Kota Malang, Kabupaten Malang, semua sepakat menerapkan KTR, kawasan tanpa rokok. Kenapa lembaga pendidikan kita tidak menerapkan hal itu? Karena sudah meresahkan di jalan-jalan, di samping, bahkan di dekat pohon kurma itu sudah nggak karuan gitu kan, sudah tidak terkontrol. Mohon bisa ini saya sampaikan ke Pak Rektor. Artinya apa? Mungkin dulu hanya tidak sepakat gitu ya, karena semakin ke sini ya saya memberanikan diri untuk menyampaikan langsung langsung di pribadi ya oleh stafnya. Kebetulan kenal, ini pesanmu ya. Iya Pak, kenapa Pak? Kan kita ingin kebaikan supaya lembaga kita lebih terlihat istilahnya etis gitu. Karena kalau tidak dikendalikan itu tidak etis. Mereka akan berjalan-jalan kebal-kebul sana sini loh. Sudah bukan seperti lembaga pendidikan ini Pak. Itu saya sampaikan ke Pak Rektor. Bentuk dari keresahan ya melihat lembaga pendidikan kok seperti warung kopi. Harusnya sudah ada tempat-tempat tertentu untuk melakukan itu ya harusnya ditaati bersama atau dilakukan. Jadi contohnya seperti itulah ya, sampelnya seperti itu. Atau mengajukan badan pengelola zakat level universitas. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi boikot ini termasuk kita tidak bisa berperang ke Israel. Apa yang bisa kita lakukan ya kita memboikot produk-produknya, ya kan? Kita memboikotnya kalau saya ya menyebarkan produk apa yang terafiliasi. Bisa kita lihat Unilever tertekan harga sahamnya, Unilever tertekan tuh harga sahamnya, kemudian Nestle dan lain sebagainya itu kan sudah mengalami kerugian. Dengan apa ya? Dengan kita memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Bahkan dulunya saya menggunakan bangau, kecap gitu, saya rubah ke yang tidak terafiliasi. Karena apa? Oke, itu bentuk dukungannya. Karena belum bisa berperang, hanya bisa memboikot. Gitu ya. Oke, sudah lewat 3 menit. Jika ada kelas, silahkan lanjut kelas berikutnya. Berarti kelompok 4 dan 5 masih tertunda ya. Semoga di online berikutnya bisa kita lunasi hutang diskusinya. Kita cukupkan.
Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.